Perkenalkan, nama saya Nurul Pratiwi dengan NPM A10170084. Dan saya Selitria Amanda dengan NPM A10170070. Sebelum kita membahas kepada artikel, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu manajemen kinerja. Di sini merujuk kepada pendapat para ahli. Yang pertama ada Dessler tahun 2005. Manajemen kinerja adalah proses di mana eksekutif, manajer, dan supervisor bekerja untuk mengaitkan atau mensejajarkan tujuan karyawan dengan tujuan perusahaan. Lalu ada lagi dari Armstrong tahun 2004. Performance management adalah pendekatan strategis dan terpadu untuk menyampaikan sukses berkelanjutan organisasi dengan memperbaiki kinerja karyawan yang bekerja di dalamnya serta dengan mengembangkan kemampuan tim dan kontributor individu. Saya juga sebelumnya akan menjelaskan sedikit tentang kinerja manajemen tentang kerangka manajemen kinerja. Dari berbagai macam kerangka kerja sistem manajemen kinerja, The Balance Scorecard atau BSC merupakan salah satu kerangka kerja yang paling populer digunakan di dunia. Kenapa sih ini paling sering digunakan? Karena BSC ini menganut filosofi all size dan unisex. Artinya BSC hanya menyediakan kerangka yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Dengan hanya menyediakan kerangka kerja yang sederhana dan aplikatif tersebut, banyak perusahaan akan dengan mudah memasukkan variabel yang diperlukan ke dalam 4 perspektif tersebut. Untuk selanjutnya saya akan membahas artikel internasional yang berjudul Performance Management Practice Within Emerging Market Multinational Enterprise, The Case of Brazilian Multinational, yang mungkin kalau di bahasa Indonesia kan artinya praktek manajemen kinerja dalam perusahaan multinasional pasar berkembang, kasus perusahaan multinasional Brazil, yang dikarang oleh Kamel Melahi, Jedrich George Prinas, and David G. Collins, yang terbit pada tahun 2016 dengan jumlah 31 halaman. Studi ini diangkat untuk mengeksplorasi kebijakan manajemen kinerja di perusahaan multinasional, dengan fokus khusus pada perusahaan multinasional yang ada di Brazil. Ini bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana perusahaan multinasional membakukan atau melokalkan kebijakan manajemen kinerja mereka, dan memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi desain dan implementasi kebijakan manajemen kinerja mereka. Studi ini membangun dan memperluas penelitian yang mengeksplorasi sejauh mana ada konvergensi dan divergensi praktek SDM di tingkat global. Fokus khusus si pengarang ini pada sistem manajemen kinerja didasarkan pada sentralitas sistem manajemen kinerja untuk koordinasi dan kontrol anak perusahaan asing, perusahaan multinasional, dan peran kunci yang dimainkannya, yang mengembangkan kompetensi karyawan, meningkatkan kinerja, dan mendistribusikan penghargaan. Untuk praktek manajemen kinerjanya, dari sebagian yang saya pahami dari ketiga perusahaan multinasional yang sudah diwawancari ini,
ada komunikasi reguler antara kantor pusat dan anak perusahaan di tingkat profesional, SDM, dan eksekutif tingkat senior. Misalnya, Brasman melakukan telekonferensi bersama atau pertemuan fisik setiap bulan dan mengadakan pertemuan tahunan selama seminggu untuk para manajer utama dari semua anak perusahaan di seluruh dunia. Selain itu, terdapat banyak komunikasi informal antara kantor pusat dan anak perusahaan, sebagian besar melalui email. Demikian pula, BRISCON dan BRISCAM telah melaporkan interaksi tingkat tinggi yang melibatkan HR profesional dan eksekutif tingkat senior. Untuk dari yang saya pahami juga, ada kekurangan dari artikel ini, yaitu artikel ini tidak menganalisis efektivitas kebijakan manajemen kinerja dalam kaitannya dengan internalisasi kebijakan dan atau implikasinya terhadap kinerja organisasi. Selanjutnya, untuk rekan saya akan melanjutkan pembahasan artikel yang Employee Performance Management Frameworks Medium Size of Agrotourism Sector yang ditulis oleh Ida Nuraida pada tahun 2017, Lembaga Parahyangan Katolik University, 25 halaman. Latar belakangnya yaitu yang pertama, penelitian manajemen kinerja pada umumnya dilakukan pada perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Namun, penelitian manajemen kinerja pegawai belum pernah dilakukan pada sektor agrowisata, khususnya usaha kecil dan menengah. Kemudian, secara keseluruhan, tingkat pendidikan pegawai di sektor jasa pariwisata, termasuk agrowisata yang sebagian besar hanya tamatan SD ke bawah. Itulah salah satu alasan mengapa sektor pariwisata tidak bisa diunggulkan oleh Indonesia. Tujuan penelitiannya yaitu bertujuan untuk mengusulkan suatu kerangka pengelolaan kinerja pegawai pada perusahaan menengah di bidang jasa, khususnya di bidang agrowisata. Agrowisata merupakan perpaduan antara sektor pertanian dan pariwisata yang memberi jasa pariwisata pada bidang pertanian yang meliputi pertanian, perkebunan, dan peternakan. Salah satu kunci sukses manajemen bisnis agrowisata adalah manajemen kinerja. Penerapan literatur menggunakan pendekatan Deming Cycle, yaitu plan, do, check, action. Kinerja pegawai di sektor agrowisata berhubungan langsung dengan kualitas pelayanan yang dapat mempengaruhi kepuasan wisatawan. Kualitas pelayanan pegawai agrowisata jelas penting dalam bisnis jasa, karena pegawai pada saat yang sama memberikan pelayanan secara langsung untuk memuaskan wisatawan. Oleh karena itu, pengelolaan kinerja karyawan pada usaha menengah sektor agrowisata harus didasarkan pada kebutuhan, situasi, dan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan. Manajemen kinerjanya tidak seharusnya sama dengan perusahaan besar, karena pemilik dan pekerjaan perusahaan menengah sebagai besar adalah orang dengan latar belakang pendidikan rendah. Maka manajemen kinerja perlu disederhanakan agar dapat diterapkan dan tidak rumit setiap harinya. Untuk mendukung artikel tentang pentingnya kinerja pelayanan pegawai di sektor agrowisata, telah dilakukan penelitian pendahuluan dengan menyebarkan kuesioner tentang kualitas pelayanan terkait kinerja pegawai kepada 22 karyawan yang pernah berkunjung ke dua usaha agrowisata. Ukuran menengah yaitu Kebutuhan Begonia di Kecamatan Lembang dan Rumah Strawberry di Kecamatan Cisarua. Semua berada di Kabupaten Bandung Barat. Pada House of Strawberry berada pada kisaran dari sangat buruk sampai baik dan sebagian besar netral. Variasi kualitas layanan cukup tinggi. Tidak ada standar kualitas layanan yang harus diterapkan bersama. Secara keseluruhan, persepsi wisatawan terhadap pelayanan di Kebun Begonia berada pada kisaran dari buruk hingga baik. Variasi kualitas pelayanan di Kebun Begonia tidak setinggi di House of Strawberry, tapi tidak ada yang menilai itu sangat baik atau sangat buruk. Dari hasil prasurvei di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi wisatawan terhadap kinerja pelayanan di Rumah Strawberry dan Kebun Begonia masih netral atau belum tergolong baik. Perusahaan perlu melakukan upaya pengembangan kapasitas karyawan agar dapat memberikan kinerja yang lebih baik dengan manajemen kinerja. Persepsi wisatawan terhadap kualitas pelayanan secara keseluruhan dapat menjadi salah satu masukan bagi peneliti dalam membuat rencana pengelolaan kinerja.